Hei! 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 Suara tajam pedang bertabrakan, suara pecah ketika tulang patah, dan suara darah memercik ketika benda tajam memasuki tubuh terus berdering. Hidup itu seperti jerami, dipanen tanpa ampun. Penjaga makam masuk, matanya tajam dan ekspresinya santai. Baginya, pertempuran ini hanyalah sebuah tambalan dalam pencerahan yang membosankan selama bertahun-tahun. Meskipun dia berjanji untuk membantu keluarga sipir, dia harus hati-hati memilih lawannya. Tidak jauh darinya, Ming Wei melompat satu langkah. Cincin di tangannya melilit lingkaran besar dan menyekanya ke leher jubah hitam. Langkah Ming Wei sangat cerdas, tidak hanya menghindari bayangan pedang yang diambil oleh pria jubah hitam itu, tetapi juga mengayunkan sebuah trik, biarkan pihak lain membuat penilaian yang salah. Jubah hitam dari keluarga sipir tidak tahu bagaimana cara menghindar di bawah kepanikan. Sutra. Bila cincin itu dengan lembut melewati leher jubah hitam itu, dan darahnya bahkan tidak menempel di cincin itu. Sebelum itu, bila cincin dipotong menjadi dua bagian oleh Bai Se, dan Ming Wei harus mengganti senjata. Ping Wei. Keluarga NVWA. Penjaga itu melihat pisau cincin di tangan Ming Wei, dan matanya sedikit berkedip. Senjata semacam ini berbeda, dan ada sangat sedikit orang yang pandai menggunakannya. Dalam ingatan penjaga makam, hanya sejumlah kecil wanita yang pandai menggunakan senjata seperti itu. Bila berbentuk cincin paling terkenal di antara orang-orang Yi perempuan, cincin Dewa Jatuh, yang terkenal, juga sangat terkenal di dunia ibu. Yang lebih penting adalah bahwa cara yang ditunjukkan Ming Wei juga menarik perhatiannya. Hei! Penjaga kubur tidak berpikir terlalu banyak, dan dia memilih Ming Wei sebagai lawannya, menginjak kakinya dan langsung menuju Ming Wei. Setelah Ming Wei memecahkan jubah hitam itu, sepasang keponakan yang cantik melihat sedikit dan mengunci tujuan berikutnya. Tepat ketika dia berbalik, sebuah suara datang. Kamu bisa menjadi lawanku. Penjaga kubur itu berdiri masih tidak jauh, dan tersenyum pada Ming Wei. Ming Wei menatapnya dengan sedikit keraguan. Orang-orang dari keluarga Warden mengenakan jubah hitam, dan bahkan setelah jubah hitam dilepaskan, kostum mereka masih dikenal dengan baik. Kostum kuburan ini sangat berbeda. Saya belum menunggu Ming Wei untuk menanggapi sedikit pun. Wali memegang dua pisau pendek telah bergegas menuju Ming Wei. Hei! Ming Wei tidak ragu-ragu, dan cincin di tangannya sedikit berbelok, dan dia sudah membungkuk di hadapan penjaga makam. Apakah itu kecepatan atau kekuatan? Dia benar. Rata-rata orang menghadapi rasa malunya dan hanya bisa mundur dari kulit kepala, dan Ming Wei akan selangkah demi selangkah, merekrut dengan mematikan, memaksa lawan untuk mengungkapkan kelemahan dan memberikan pukulan fatal. 67.356. Tapi dia tidak mengantisipasi kekuatan penjaga makam. Penjaga kuburan tidak memiliki rencana untuk mundur, menghadapi pembunuhan Ming Wei. Dua pisau pendek di tangannya berubah sedikit, sudut tertentu, dan pisau yang ringan. Hei! Sudut bila cincin ditarik ke bawah sepanjang pisau pendek penjaga makam, dan percikan dilenyapkan. Sementara dua pisau pendek yang menjaga makam itu dipelintir dengan lembut, Ming Wei merasakan kekuatan aneh datang darinya, dan pisau cincin di tangannya hampir tidak bisa memegang tangannya dan terbang keluar. Dengan tergesa-gesa, Ming Wei menabrak kembali dan menatap orang itu lagi, dan warna tabung muncul di matanya. Setelah kehidupan semua orang, kekuatan yang dimiliki semua orang adalah sama. Selain dari keluarga sipir, tidak ada dewa kuno yang kacau, dan itu tergantung pada siapa yang dapat menerapkan satu-satunya kekuatan ke ekstrim. Di depan pria ini, hanya menggunakan dua pisau pendek yang biasa-biasa saja, kekuatannya dapat digunakan dengan sangat terampil, dan Ming Wei secara alami merasa rumit. Kamu bukan keluarga sipir? Tanya Ming Wei. Siapa bilang aku ini? Penjaga makam itu tersenyum sedikit. Mengapa kamu membantu mereka? Ming Wei bertanya lagi. Penjaga makam mengangkat bahu. Tentang para tetangga yang telah melakukan ini begitu lama, lakukan sedikit persahabatan dengan Tuan Tanah. Ketika suara itu jatuh, dia berhenti menjelaskan lebih lanjut. Dia mengambil dua pisau pendek dan bergegas menuju Ming Wei. Hei! Gaya Vanguard dari kuburan tidak bisa dikatakan fleksibel, terlihat sangat kaku dan canggung, tetapi penguasaan kekuatannya begitu cekatan. Setiap kali pisau pendeknya berada di atas cincin Ming Wei, kekuatan ini terdistorsi, sulit bagi Ming Wei untuk mencubit cincin itu. Dia hanya dapat terus mundur, terus-menerus menyesuaikan, dan mencoba beradaptasi dengan ofensif satu sama lain. Penjaga makam masih terlihat seperti senyum, tetapi tidak ada senyum di matanya, sehingga ekspresi wajahnya tampak sangat aneh. Setelah kuburan menyerang puluhan pisau, Ming Wei hanya beradaptasi dengan lintasan kekuatan yang lain. Di bawah serangan balik Ming Wei Sutu, penjaga kubur tiba-tiba berubah pikiran. Di bawah pisau ganda, satu pisau menabrak ujung cincin, sementara pisau lainnya menghantam dengan pisau. Hei! Kekuatan melewati langsung melalui pisau cincin di tangan Ming Wei. Ming Wei merasa mulut harimau itu mati rasa, dan bila cincin akhirnya terbang keluar. Kuburan tidak berhenti sama sekali, dan pisau pendek tangan kiri telah menusuk bagian depan Ming Wei. Ming Wei, yang kehilangan senjatanya, tidak punya pilihan. Dengan tergesa-gesa, dia mengambil pisau pendek di satu tangan, dan telapak tangannya dipotong oleh pisau, dan tiba-tiba darah mengalir. Oh! Penjaga makam itu tersenyum lembut, dan pisau pendek lainnya langsung menembus dada Ming Wei. Hei! Pisau pendek dengan penggaris panjang tidak mencapai pegangan, dan pisau pendek itu menembus tubuh Ming Wei, dan ujung pisau itu terbuka dari punggungnya. Itu saat ini. Bagian depan pedang tiba-tiba datang dari satu sisi. Pedang ini miring dan miring,
dan itu berasal dari lengan kanan penjaga kubur. Klik pedang ini. Alis pelindung kuburan sedikit berkerut. Dia tidak bisa melihat arah pedang, dan pedang yang tidak mencolok ini memaksanya untuk mundur. Dan pisau pendek itu tertinggal di tubuh Ming Wei. Ming Wei menjilat dadanya, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Luo Zeng memegang pedang panjang dan berdiri di depan Ming Wei. Dia berkata, jangan tarik pisaunya. Tunggu. Dengan pisau pendek mengalir di dada, luka seperti itu pasti akan mati untuk manusia. Namun, untuk sisi lain dari pantai, itu adalah cedera kecil yang tidak cukup untuk menggantung gigi. Premisnya adalah untuk mengakhiri kehidupan masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah Ming Wei bisa bertahan pada langkah itu? Penjaga makam itu kembali beberapa langkah dan memandang Luo Zeng dengan penuh minat. Ini yang lebih menarik. Luo Zeng tidak menunggu kata-kata orang ini selesai, telah mengangkat pedang untuk saling menyerang. Hei! Luo Zeng berulang kali menyerang puluhan pedang. Ketika bagian depan pedang Luo Zeng bertemu dengan pisau pendek yang lain, ia juga merasakan kekuatan memutar dari pedang. Kekuatan ini tampaknya mengambil pedang panjang dari Luo Zeng. Dia hampir tidak bisa meraih pedang panjangnya. Setelah penjaga makam kembali jarak tertentu, dia menstabilkan sosoknya. Meskipun ilmu pedang Luo Zeng sangat halus, tidak begitu sulit bagi penjaga makam untuk melihatnya. Setelah bermain lusinan pedang, matanya sedikit berkedip dan dia sudah menjelajahi metode retakan. Pisau pendek itu menarikan serangkaian pisau di tangannya. Dang 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 dang. Di bawah dampak pisau ini, Luo Zeng akhirnya merasa bahwa tangan kanannya lembut, dan pedang panjang itu akhirnya dilepaskan. Penjaga makam itu mengungkapkan senyuman yang diterima begitu saja. Dia melambaikan pisau pendek dan menghancurkannya kepada Luo Zeng. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ini. Tiba-tiba melihat ke atas, pusaran air di udara, bintang hijau kecil telah membungkuk padanya.